Hal pertama yang dilakukan wanita setelah bereinkarnasi adalah melemparkan kartu kerjanya ke wajah atasan, lalu dengan tegas mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji jutaan. Kemudian langsung pergi ke rumah seorang kakek untuk melamar jadi asisten rumah tangga. Semua karena di kehidupan sebelumnya, wanita itu tidak hanya disibukkan dengan pekerjaan tanpa akhir, tapi juga harus menghadapi ibunya yang selalu bikin masalah. Setiap kehabisan uang, ibunya datang ke kantor dan mengamuk, langsung duduk di lantai dan menangis sambil berguling-guling. Melihat itu, rekan kerja pun mulai bergosip tentang dirinya, agar bisa terus memberikan uang pada ibunya. Ia pun terus bekerja lembur siang malam, tapi sang ibu sama sekali tidak mengerti pengorbanannya. Bahkan sering menelepon tengah malam hanya untuk meminta uang. Akhirnya wanita itu meninggal mendadak karena kelelahan dan serangan jantung. Mungkin karena merasa kasihan, langit memberinya kesempatan hidup kembali ke 8 tahun lalu. Ia masih ingat dengan jelas saat itu, orang tuanya datang ke kantor dan membuat keributan, dan atasannya dengan yakin berpikir dia tak akan berani berhenti kerja, lalu mempermalukannya di depan semua orang. Namun di kehidupan baru ini, wanita itu memutuskan untuk hidup demi dirinya sendiri. Ia pun langsung melemparkan map dokumen ke arah atasan. Atasan pun marah besar, langsung mengancam menyuruh wanita itu mengundurkan diri. Wanita itu dengan tenang mencopot kartu kerja dan melemparnya ke arah atasan, lalu mulai mengemas barang-barangnya. Atasan kembali mengancam bahwa dia sudah menandatangani perjanjian anti kompetisi, jadi tidak boleh bekerja di perusahaan sejenis. Namun wanita itu tak peduli, langsung pergi meninggalkan kantor. Baru saja keluar pintu, seorang pria memberinya brosur lowongan kerja. Saat melihat isinya, matanya langsung berbinar. Ia sadar bahwa dirinya bisa menjadi asisten rumah tangga, mengikuti petunjuk arah. Ia pun tiba di tepi danau. Namun hanya ada seorang kakek yang sedang memancing. Melihat cara memancing sang kakek, wanita itu langsung berkata bahwa caranya salah dan tidak akan dapat ikan. Namun kakek itu tidak percaya. Tak disangka, wanita itu menggunakan batang bambu dan langsung menangkap seekor ikan. Kakek itu pun terkejut. Wanita itu menjelaskan bahwa ikan-ikan di tempat ini sudah punya selera khusus. Hanya umpan alami yang bisa menarik mereka. Mendengar itu kakek jadi kagum. Padahal ini semua adalah keahlian yang dia pelajari saat dulu bekerja untuk menyenangkan klien. Kakek lalu memintanya sering datang untuk menemaninya memancing. Namun wanita itu bilang dirinya sedang mencari pekerjaan. Kakek pun berkata bahwa di rumahnya sedang butuh asisten rumah tangga. Wanita itu langsung menyerahkan sertifikat keahliannya. Kakek pun membawanya pulang ke rumah. Namun begitu masuk, ternyata sudah ada 4-5 pelamar lain menunggu. Melihat penampilan wanita itu yang anggun dan berkelas, tuan muda di rumah itu mengira dia adalah tamu. Namun wanita itu menjelaskan bahwa ia datang untuk melamar jadi pembantu. Semua orang langsung terkejut. Tiba-tiba tuan muda mengernyit dan memegang perutnya. Wanita itu langsung tahu bahwa dia mengalami masalah pencernaan. Sementara para pelamar lain menganggap wanita itu bukan tandingan mereka, karena mereka semua adalah asisten rumah tangga profesional. Tuan muda melihat wanita itu, langsung merasa dia tidak cocok jadi pembantu. Akhirnya wanita itu memperkenalkan latar belakangnya. Kakek langsung terkejut mendengarnya, dan merasa telah menemukan seseorang yang luar biasa. Nyonya besar lalu mengusulkan, siapapun yang bisa membuat tuan muda yang menderita anoreksia mau makan, dialah yang akan diterima. Para pelamar pun mulai bertanya, tuan muda ingin makan apa? Namun saat itu, tuan muda melihat wanita itu hanya diam saja, lalu bertanya langsung padanya. Wanita itu lalu mengeluarkan ponsel dan meminta tuan muda memilih dari daftar menu, sambil mengatakan bahwa dia bisa memasak semua makanan yang ada di sana. Nyonya besar mendengarnya dan tidak percaya. Padahal ini adalah kemampuan memasak yang ia latih bertahun-tahun untuk menyenangkan atasannya di masa lalu. Bahkan ia sampai membuat aplikasi menu sendiri. Tuan muda pun memilih satu masakan dari daftar. Para pelamar lain melihat wanita itu memilih-milih bahan masakan, langsung memarahinya. Namun di detik